Bersama Tuhan segalanya mungkin. Hari ini kita mau bikin sesuatu. Kalau kalian bosen makan ayam goreng lagi, ayam kecap lagi, hari ini kita mau bikin ayam opor ayam praktis, opor ayam ekspres, tapi rasanya tetap mantap. Langsung aja. Oke. Bahan-bahannya kalau udah disiapin, aku sisihkan ya, cengkeh, kapulaga, dan peka ini aku sisihkan bunga lawang ya, peka atau kembang lawang disisihkan. Nah, yang di sini mau diulek. Ini bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit. Ini ada jinten juga diulek dan ketumbar. Kalau pakai kunyit bubuk silahkan ya, bisa. Lengkuas atau laosnya digeprek aja, terus disisihkan ya, seperti ini. Ini nanti yang terakhir-akhirnya kita mau haluskan dulu yang udah aku siapkan di sini. Otre, seperti ini hasilnya. Bahan-bahannya udah siap semua, jadi gampang banget. Minyaknya secukupnya aja, tidak usah terlalu berlebihan, kira-kira ya 3 sendok makan lah. Bumbu halusnya, ini aku mau liatin ya, aku nggak pakai kunyit bubuk, dia nggak terlalu kuning. Kalau pakai kunyit bubuk silahkan ya. Tuh dia kalau kunyit bubuk itu dia lebih kuning banget jadinya, warnanya lebih kuat, pekat. Sereh, lengkuas, daun jeruk, daun salam juga masuk langsung ya. Dan ayamnya udah dicuci. Kira-kira aja ya, ini aku pakai 6 potong lah, ayamnya aku pakai 6 potong. Ayamnya udah berubah warna, mau tambahin air. Nih ya, tadi aku aduk sebentar sampai ayamnya itu berubah warna, terus aku tambahin air. Nah, ini aku mau ganti wajannya, sudah kurencanakan tadi ya. Pakai ini pun it's okay, tapi aku mau ganti aja ya. Airnya dikira-kira aja ya teman-teman, bisa kalau mau agak berkuah ya monggo dibanyakin ya. Terus bisa ditambahin tahu, tempe, kentang kayak gitu loh, atau sayuran yang kita suka ya, pakai jipang atau labu siam, monggo ya. Ini aku mau tutup dulu, matangkan si ayamnya, baru kita lanjut ke proses yang berikutnya, tambahin si rempah-rempahnya tadi udah disiapin itu. Udah sekitar 15 menit, kita mau lihat ya, aku tutup. Seperti ini dia. Aku mau tambahin air lagi. Airnya kuahnya bebas ya teman-teman, kalau bisa tambahinnya ini ditimpa dengan air panas bila perlu air lagi ya. Ini suamiku bilang wanginya udah luar biasa, padahal belum pakai yang namanya peka, kapulaga, cengkeh itu belum masuk loh ya. Ini baru kayak gini aja dia udah bilang mantap sekali. Ini aku mau tambahin tahunya, aku pakai tahu ya teman-teman, ini biar irit dan melimpah. Tahunya juga jadi enak, dia ini kan pakai kuah ayam ya kan. Ke tempe juga bebas. Aduk sebentar aja. Tahunya kalau ada yang tahu kuning atau tahu yang udah digoreng pun it's okay. Nah, sampai mendidih sekali lagi aja. Kita mau tambahin si cengkeh, kapulaga, dan peka atau kembang lawang ini ya. Semuanya aja langsung masuk. Aku mau kecilkan sedikit apinya dengan cara ditarik ya. Sebentar ya. Oke. Seperti ini. Karena aku mau masukkan santannya. Pakai santan instan aja. Kalau mau bisa ya pakai santan yang fresh atau yang seger itu monggo. Ini diaduk ya. Nah, kemudian ini diaduk terus. Kemudian bisa diberi garam, pakai
kaldu bubuk kalau suka, atau pakai penyedap rasa. Cantik dan wangi. Ini apinya udah agak di api kecil ya. Kaldu bubuk, garam sesuai selera ya. Ini bisa dikoreksi rasa. Wow, mantap sekali wanginya. Jadi opor ini adalah teman-teman, dia ini sejenis kari ayam yang terkenal banget di seluruh Indonesia. Banyak banget yang modifikasi kayak gitu ya. Dan aku pakein kapulaga, cengkeh, PK atau kembang lawang, itu bikin tambah mantap. Kuncinya itu di situ, di rempah-rempahnya dan di bumbu halus yang ditumis pertama tadi. Ini koreksi rasa dulu yuk. Mantap sekali. Kalau mau disajikan, ini sebentar aku mau pindahin ke piring saji. Ini bisa disisihkan ya, kapulaga, si kembang lawang. Ini kelihatan deh, kan kuahnya nih agak kuning muda gitu, jadi kita tahu di mana siapa ya kan, biar nggak, oh ini kayaknya ada daging, krek, adalah laos. Wow, kalau masaknya pakai tungku ya teman-teman, dia ini awet gitu loh, panasnya tuh awet, wanginya tuh lebih dahsyat kayak gitu. Nih udah ngapung, tinggal disingkirin dan sajikan. Mau cobain dulu, masih mengepul ya. Tahunya pun jadi enak. Tahu ini kan sangat plain gitu ya, tapi kalau kena kuah-kuah ayam nih jadi mantap sekali. Ini deh. Wow, wanginya itu seger banget ya. Santannya itu nggak terlalu kental, hanya dari 1 saset itu aja udah mantap sekali. Ini tuh tau nggak, pakai bawang goreng. Waduh, kita tuh nggak punya bawang goreng. Nggak masalah. Aku cobain tahunya ya. Ayamnya kan udah pasti enak ya, nggak sih? Mantap. Lihat tuh, empuk. Wanginya tuh dapet ya. Si ayamnya dikit. Wah. Ayamnya. Enak banget, kuahnya seger. Aku suka kuah santannya itu nggak yang terlalu notok kental kayak gimana, tapi dari rempah-rempah itu dapat banget. Ada cengkeh, kapulaga, jinten, terus PK atau si kembang lawang, itu semuanya itu mantap sekali. Kemiri, bawang merah, bawang putih, semuanya itu berpadu dengan sangat indahnya di piringku ini. Enaknya masak sendiri itu bisa kita sesuaikan, kayak santan yang nggak terlalu kental, terus sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Kalau suka tambahin sedikit gula, silahkan. Memasak itu bebas, yang jelas resep ini harus dicoba. Ini tuh enaknya pakai lontong juga, terus ada sambal goreng kentang, komplit itu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Teman Dapur Dina ada dari berbagai daerah. Kalian nonton Dapur Dina dari daerah mana? Bisa tulis di kolom komentar ya. Aku akan sapa kalian di videoku yang selanjutnya. Hari ini aku mau menyapa Gayatri di Lenteng Agung, Ririn Mujiati di Jember, Jawa Timur, Michael di Pamulang, dan Maria Marianti di Jogja. Terima kasih. Lanjut. Masak-masak udah beres, bersih-bersih udah kelar. Sekarang kita jalan-jalan ke pantai. Waktu tinggal di Bali, kalau mau ke pantai hanya 15 menit udah sampai di Pantai Sanur. Nah, di sini kita 2 jam perjalanan baru sampai di Pantai Kukup. Pantai Kukup ini ombaknya besar,
sehingga harus berhati-hati kalau mau berenang. Harga tiket masuknya hanya 10.000, sudah dapat boleh masuk ke beberapa pantai, salah satunya Pantai Kukup ini. Letaknya itu di Kabupaten Gunung Kidul. Pantai ini sering disebut sebagai surga tersembunyi karena emang bener-bener indah banget dan suasananya itu tenang sekali ya. Pasirnya putih dan di sini bisa sewa tikar juga, hanya 20.000 saja kita berteduh di bawah batu karang yang besar. Pantai Kukup ini memanjang dari barat ke timur dan tidak mempunyai pulau karang atau barrier yang menghalangi. Dia itu berombak dan curam, tidak disarankan untuk berenang, tapi kalau pas airnya surut itu bisa main-main air sambil nangkap ikan-ikan kecil. Kalau lagi beruntung ada ikan hiasnya juga, seperti itu. Kita bawa jaring sendiri dari rumah dong, kalau enggak pas di jalan masuk itu ada yang jual juga, kayak sekop buat main pasir, jaring buat nangkep ikan-ikan kecil, seperti itu. Benar-benar menyenangkan. Kita kesini itu sekitar jam 2:30 sore. Pantainya bersih dan ombaknya itu benar-benar besar kayak gitu ya. Dan benar-benar indah sekali. Kalau ke Jogja menyempatkan ke Pantai Kukup nggak akan menyesal. Nah, selain apa tadi ada batu-batu karang itu, nih ada bagian juga kita bisa lumayan ya, airnya tuh buat berenang itu lumayan dan tidak terlalu berbahaya karena dia bener-bener di tepian kayak gitu. Airnya sisa yang dia habis air pasang seperti itu. Ada jalan juga lewat jembatan kalau kita mau lihat view yang ke laut lepasnya itu. Indah sekali. Hanya dengan 10.000 tapi lumayan 2 jam perjalanan. Terima kasih udah ikut kami jalan-jalan hari ini.